Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syala Anissa dengan NPM 10060011987 dari Program Studi Statistika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam akan mempresentasikan terkait artikel saya yang berjudul Penerapan Metode Non-Hierarki Clustering Takmin untuk Pengelompokan Kabupaten Kota di Provinsi Jawa Barat berdasarkan faktor produksi padi tahun 2021. Selanjutnya pendahuluan, menurut Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, total produksi padi di Provinsi Jawa Barat selama tahun 2021 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2020. Produksi padi Provinsi Jawa Barat secara provinsi memang mengalami peningkatan, tetapi secara nasional telah terjadi pergeseran peringkat tertinggi provinsi penghasil produksi padi tahun 2021. Hal ini terjadi karena adanya kesenjangan antara produksi padi pada kabupaten kota di Jawa Barat. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Jawa Barat mendata terjadi penurunan luas lahan pertanian padi di Jawa Barat pada tahun 2021. Penurunan ini terkait dengan alih fungsi lahan pada kabupaten kota di Jawa Barat akibat adanya kegiatan pembangunan. Pemerintah daerah Jawa Barat perlu melakukan sebuah kajian untuk mengetahui kelompok produksi padi di kabupaten kota agar terpenuhi kebutuhan pangan masyarakat Jawa Barat. Berdasarkan karakteristik setiap kabupaten kota dilakukan pengelompokan melalui analisis klaster. Berdasarkan pengelompokan tersebut digunakan analisis non-hierarki dengan metode K-min. Pengelompokan ini bermanfaat bagi pemerintah, khususnya pemerintah di Provinsi Jawa Barat dalam menentukan daerah mana yang dapat diprioritaskan untuk meningkatkan produksi padi melalui kebijakan yang berhubungan dengan peningkatan produksi padi, penyediaan sarana dan prasarana yang dapat menunjang produksi padi agar terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat Jawa Barat. Berdasarkan uraian dari latar belakang yang telah dipaparkan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana hasil pengelompokan wilayah kabupaten kota di Provinsi Jawa Barat berdasarkan faktor produksi padi dengan menggunakan metode analisis klaster K-min. Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui hasil pengelompokan wilayah kabupaten kota di Provinsi Jawa Barat berdasarkan faktor produksi padi dengan menggunakan metode analisis klaster K-min. Selanjutnya, metodologi penelitian. Yang pertama ada standarisasi data. Standarisasi data dilakukan jika terdapat perbedaan variabel dengan satuan nilai yang besar antar variabel. Untuk rumus standarisasi data adalah sebagai berikut. Selanjutnya ada uji Kaysen-Mayer-Olkin atau uji KMO digunakan untuk melihat kecukupan sampel dalam mewakili populasi sehingga sampel yang digunakan sudah cukup untuk dianalisis lebih lanjut. Untuk rumus KMO adalah sebagai berikut. Selanjutnya ada pemeriksaan multikonelitas. Pada pengujian analisis cluster, salah satu asumsi yang harus dipenuhi yaitu tidak terdapat multikonelitas di antara variabel-variabel independen. Cara identifikasi adanya multikonelitas adalah melalui nilai tolerance dan menghitung nilai variance in present factor atau VIF. Dengan rumus tolerance adalah sebagai berikut dan rumus VIF adalah sebagai berikut. Selanjutnya ada pembentukan cluster dengan menggunakan metode K-min. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Selanjutnya hasil penelitian dan pembahasan. Yang pertama ada standarisasi data. Hasil standarisasi data disajikan pada tabel berikut ini. Selanjutnya adalah hasil uji Kaysen-Mayer-Olkin, diperoleh nilai KMO-nya adalah 0,5, yang artinya diperoleh bahwa sampel yang digunakan sudah cukup mewakili populasi serta sampel yang digunakan sudah cukup untuk dianalisis lebih lanjut. Selanjutnya pemeriksaan multikonelitas, diperoleh kesimpulannya adalah tidak terdapat multikonelitas di antara semua variabel. Selanjutnya itu ada pembentukan cluster. Yang pertama ada menentukan centroid cluster atau titik pusat cluster. Lalu yang kedua yaitu menghitung jarak dan mengelompokkan setiap data ke jarak terdekat pusatnya. Yang ketiga yaitu menginterpretasikan hasil cluster yang diperoleh. Untuk anggota pada setiap clusternya adalah sebagai berikut dan petanya adalah sebagai berikut. Interpretasinya adalah dimana jika nilai negatif berarti data berada di bawah rata-rata total dan jika nilai positif adalah data berada di atas rata-rata total. Selanjutnya yaitu kesimpulan untuk klaster 1 yaitu memiliki luas tanam yang rendah, luas panen yang rendah, dan produktivitas yang rendah. Berdasarkan ciri-ciri yang dimiliki klaster 1 dapat diberi nama dengan produksi padi rendah. Anggota pada klaster 1 merupakan kabupaten atau kota memiliki lahan yang sudah banyak digunakan aktivitas pembangunan, sehingga produksi padi di klaster 1 dapat ditingkatkan melalui optimalisasi lahan yang ada seperti perbaikan akses irigasi, penggunaan pupuk kimia yang berimbang, dan peningkatan produktivitas dengan penggunaan bibit unggul. Lalu pada klaster kedua yaitu memiliki luas
tanam yang rendah, luas panen yang rendah, dan produktivitas yang tinggi. Berdasarkan ciri-ciri yang dimiliki klaster 2 dapat diberi nama dengan produksi padi sedang. Peningkatan produksi padi di klaster 2 dapat ditingkatkan dengan cara memanfaatkan lahan-lahan pertanian yang selama ini tidak digunakan untuk bercocok tanam padi. Lalu yang ketiga yaitu memiliki luas tanam yang tinggi, luas panen yang tinggi, dan produktivitas yang tinggi. Berdasarkan ciri yang dimiliki klaster 3 dapat diberi nama dengan produksi padi tinggi. Meskipun klaster 3 merupakan produksi padi tinggi, tetapi peningkatan produksi padi tetap harus dilakukan dengan cara meningkatkan indeks pertanaman melalui optimalisasi pengelolaan sumber daya air, meningkatkan produktivitas padi dengan cara menerapkan sistem jar-jar legowo dalam menanam padi. Lalu ini berikut adalah daftar pustaka yang digunakan. Cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.